اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة، لا تجعلنا مع الغافلين عنك ولا عنه قد راسنا. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسل بماء توبة ذنوبا وسترت برداء المغفرة عيوبا. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منعهم الله القضاء للوصول إلى مثلها، فلا تعرفهم من ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور. ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور. وفقنا للعمل الصالح يبقى سنه على الدهور. اللهم اجعلنا لآبائك الذاكرين واجعلنا معك شاكرين، واليوم لقائك من الذاكرين، واحينا بطاعتك مشغولين. فإذا توفيتنا وفنا غير مفتونين ولا مخذولين، واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعلنا هذا الرسول الكريم لنا شفيعا، وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نزمع بعدها أبدا، وانشرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ومعلمنا وللحقوق علينا ولمن أجرى هذا الخير في هذه الساعة، ولجميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. بشر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang memuliakan para ulama, para guru-guru agama, wabil khusus Al-Muhtaram Al-Mukarram Al-Habib Zain bin Ahmad Al-Husi, dan satu kita mengatakan para undangan sekalian. Dalam kesempatan ini marilah kita sama-sama menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita diperkenankan Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di tempat yang mulia ini, itu sama-sama melakukan kegiatan maulidnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam yang senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, tabi'in dan yaumil qiyamah. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, ulun bacakan susunan acara yang dilaksanakan pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, dan yang ketiga sambutan atas nama panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW pada malam hari ini. Kemudian yang keempat ceramah agama, yang kelima doa setelah penutup. Baiklah, marilah kita mulai acara yang pertama, yaitu pembukaan. Untuk membuka acara pada malam hari ini, marilah kita sama-sama baca Al-Quran surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Ar-Rahman Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Marilah kita masuk ke channel kedua, yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Untuk membacakan ayat suci Al-Quran ini kami mintakan dengan hormat kepada Ustaz Ahmad. Waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لقد
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustaz Ahmad yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala yang berlipat kepadanya dan kepada kita semua pendengarnya. Amin ya rabbal alamin. Dan marilah kita masuki yang ketiga, yaitu sambutan atas nama panitia pelaksana peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Untuk menyampaikannya kami mintakan dengan hormat kepada Ustaz Dr. Ahmad. Waktu terpersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa majjid wa 'azzim ala sayyidina Muhammad عدد حركات المتحركين وسكنات الساكنين وكلمات المتكلمين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Yang sama-sama kita hormati dan juga yang sama-sama kita muliakan para habaib, terkhusus Al-Habib Zain bin Ahmad Al-Habsyi yang datang dari Solo. Yang sama-sama kita hormati dan juga yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, para penerus hidayahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sama-sama kita hormati dan juga yang sama-sama kita muliakan para tokoh masyarakat Desa Pulau Tambak. Yang sama-sama kita hormati dan juga yang sama-sama kita muliakan seluruh undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, serta hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan rasa puji syukur kita atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, karena pada malam hari ini Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan amal ibadah yang sangat diridhai oleh Allah, suatu amal ibadah yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu hadirnya kita majelis kebaikan, majelis ilmu, majelis maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semua atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita didatangi atau dihadiri oleh Al-Habib Zain bin Ahmad Al-Habsyi yang datang dari kota Solo. Alhamdulillah. Nah, jadi kita sangat beruntung berkumpul kita malam ini dengan keturunan Rasulullah, yang mana di hadapan kita ini adalah
keturunan ada di dalam diri beliau ini adalah tetesan darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana kita sangat beruntung, kita ambil berkah sebanyak-banyaknya dari beliau. Kalau kita tulak kasuluh, luku kata tulak, ya loh, banyak utusnya. Jadi alhamdulillah kita sekarang ini sidin yang mendatangi kita ke tempat kita menjadi mulia karena sidin hakun datang ke tempat kita ini. Jadi kita ambil keberkahan dari beliau. Beliau ini adalah salah satu cucu dari pengarang Maulid Simtudurar Maulid Habsyi yang kita baca. Yang biasanya itu kita baca di kampung kita ini, itu Maulid Habsyi ini. Beliau ini keturunan yang keempat daripada pengarang Maulid Simtudurar atau Maulid Al-Habsyi yang kita ini. Beliau ini keturunan yang keempat, kada jauh masih daripada pengarang kitab Maulid Al-Habsyi atau Maulid Simtudurar. Nah, jadi kita beruntung insyaallah karena beliau akan mengijazahkan. Nah, hendaklah sebenarnya kita mendapatkan ijazah langsung yang bersambung kepada pengarang Maulid Simtudurar yang kita baca ini biasanya di kampung. Insyaallah pada akhir acara sebelum beliau nanti menutup ceramah beliau akan mengijazahkan kepada kita. Artinya kita ini bersambung ketika kita mengamalkan pembacaan Maulid Al-Habsyi, kita tuh menyambung dengan pengarang kitabnya bahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu. Nah jadi kita alhamdulillah malam ini mendapatkan keberuntungan karena kita akan mendapatkan ijazah pembacaan Maulid Simtudurar oleh keturunan pengarang itu sendiri, keturunan beliau yang keempat. Nah ini alhamdulillah insyaallah karena kita mendapatkan ijazah. Kalau kami dapat kan lupa aja gitu. Atau sudah ada aku mengambil dari sanadnya atau semuanya dari yang lain kan bapak juga hendak menambah lebih bagus lagi. Nah jadi insyaallah karena kita menerima ijazah sanad daripada pengarang Maulid Simtudurar ini yang dari cucu-cucu beliau sampai kepada beliau ini yaitu Al-Habib Zain bin Ahmad Al-Habsyi. Alhamdulillah, kemudian salawat serta salam selalu tercurah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersalawat kepada beliau, kita berhak untuk mendapatkan syafaat beliau baik di dunia ini lebih-lebih nanti di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Para bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulun di sini atas nama panitia pelaksana peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diadakan oleh jamaah Masjid Nurul Huda Bani Hira Pulau Tambak ini, yang pertama mengucapkan ribuan terima kasih kepada Sampian Barataan, terkhusus kepada Al-Habib Zain bin Ahmad Al-Habsyi yang telah sudi kiranya memenuhi undangan kami dalam rangka melaksanakan peringatan Maulid atau perayaan Maulid Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian kami tidak dapat membalas jasa-jasa Sampian Barataan. Kami hanya bisa mendoakan mudah-mudahan apa yang Sampian Barataan berikan atau apa yang beliau Sampian Barataan itu lakukan pada malam hari ini mudah-mudahan diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian ulun juga mewakili panitia itu mengucapkan ampun dan maaf jika seandainya dalam sambutan kami baik itu pelayanan tempat ataupun itu hidangan itu tidak berkenan di hati Pian Sabarataan, maka kami seluruh panitia mengucapkan ampun dan maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian juga kami ucapkan kepada seluruh jamaah Masjid Nurul Huda Bani Hira Pulau Tambak itu yang telah mengorbankan baik itu harta ataupun tenaga
sehingga terlaksananya peringatan Maulid Nabi kita Nabi Muhammad pada malam hari ini. Kami tidak dapat membalasnya kecuali hanya bisa mendoakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kehidupan kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat kami sampaikan pada saat ini atas nama panitia pelaksana dengan ucapan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan atas nama panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam hari ini. Dan marilah kita masuki acara yang keempat, yakni ceramah agama. Untuk menyampaikan ceramah agama ini kami minta dengan hormat kepada Al-Qara Al-Habib Zain bin Ahmad Al-Habsyi. Waktu dan tempat kami persilakan. Tolong. اللهم صل على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babil rahmatillah. عادنا ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمين. Pertama-tama yang ana hormati para tokoh masyarakat, para asatidzah, para ustaz-ustaz, para kiai dan takmir masjid Nurul Huda Bani Hirang Pulau Tambak, Ustaz Mahmud, dan juga para tokoh masyarakat di sini, hadirin wal hadirat semuanya. Insyaallah kita pulang bawa berkah. Insyaallah kita pulang mendapatkan cinta Nabi Muhammad kepada kita. Amin. Alamin. Hadirin yang Allah rahmati, alhamdulillah kita diberi Allah Subhanahu wa taala panjang umur, sehat walafiat. Umur panjang, badan sehat adalah nikmat yang tidak ada duanya. Orang sakit di rumah sakit sudah stadium 4, sudah qaribul maut, itu mereka ingin seperti antum di sini. Kalau boleh bayar 2M aja mereka mau untuk hadir di tempat ini. Yang penting sehat. Berapapun upahnya mereka luapkan semua tenaga, pikiran, materi untuk usaha seperti antum. Antum tanpa bayar, tanpa apa sudah Allah beri saya. Ini nikmat yang luar biasa. Kedua, Allah beri nikmat Islam. Nikmat Islam tiada duanya. Bahkan orang-orang di Bani Israel iri sama kita semua. Kita tidak minta jadi umat Rasulullah, tapi Allah lahirkan kita menjadi kaum asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadun Rasulullah. Alhamdulillah kita Allah injakkan masuki bulan Rabiul Awal, bulannya Nabi Muhammad, bulannya sholawat, bulannya taubat, bulannya kita menangis sama Allah, bulannya kita introspeksi diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bulannya kita mendidik diri kita, mendidik istri di rumah, mendidik anak-anak kita di rumah. Siapa Rasulullah? Kenalkan ke Rasulullah SAW. Bagaimana adab beliau sama rumah tangga, bagaimana akhlak beliau sama anak-anak kecil, bagaimana itu semua tugas kita di bulan Rabiul Awal ini. Kita di sini alhamdulillah mulai awal tadi membaca Maulid Tiba yang isinya madaih, pujian ke Rasulullah SAW. Para ulama zaman dahulu mereka mengubah maulid, mereka mengubah syair-syair pujian ke Rasulullah. Itu tujuannya apa sih? Tujuannya apa hadirin?
Kok bisa mereka meluapkan sumber duror, mencetak Waldibah, Bazaji, Suraful Anam? Kenapa? Karena mereka tahu umat kelak akhir zaman seperti kita ini, tahun 2022 sampai hari kiamat, mereka itu tahu kelak di akhir zaman umat Rasulullah itu butuh contoh real. Butuh contoh real bagaimana sih Rasulullah itu. Bahkan Al-Habsyi, saya punya kakek, beliau mengubah sumber duror itu apa? Ringkasan sejarah hidup Rasulullah. Mulai lahir, bahkan sebelum lahir, sampai lahir dan sampai meninggal Rasulullah SAW. Kita nggak sanggup untuk menelaah sejarah Nabi mulai awal detail sampai mungkin setengah. Al-Habib Al-Habsyi, Burdah Imam Busiri itu ringkas saja itu. Itu maulid yang ringkas, yang enak dibaca, mungkin nggak sampai sejam sudah selesai baca maulid Rasulullah, betul? Nggak sampai sejam selesai dibaca, betul? Itu sudah bonus bagi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengenal siapa Rasulullah itu, untuk dibaca, untuk ditelaah. Allahumma shalli ala Muhammad. Al-Habib Al-Habsyi walaupun sudah meringkas ini sumber duror, tawaduknya beliau mengatakan apa? Wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna zaman fihi ma lahu sufi. Kata beliau, walaupun aku sudah mengubah sumber duror, tapi seakan-akan aku ini belum sepenuhnya mensifati Rasulullah. Belum sepenuhnya secara utuh Rasulullah. Enggak sampai. Yang zaman hatta sampai akhir zaman pun tidak akan sanggup para penyair, para seorang ilmuwan yang bisa menggambarkan keadaan seorang, tapi kalau dia disuruh menggambarkan keadaan Rasulullah secara utuh tidak akan sanggup hatta akhir zaman. Sallallahu alaihi Muhammad. Sayyidina Hasan bin Thabit, sahabat Nabi, penyair, orang kafir Quraisy, belum Islam. Sayyidina Hasan ini disewa oleh orang tokoh kafir di zaman itu. Wahai Hasan, aku sewa ente, aku DP income untuk mencela Muhammad bin Abdullah. Ini penyair. Jadi orang-orang Quraisy yang sebelumnya jengkel dari Muhammad. Itu Muhammad berdusta, Muhammad itu berbohong, itu ngaku nabi, itu dukun. Hasan bin sini deh. Ikam aku bayar, DP adalah di muka doang. Kalau datang Rasulullah, ikam izin Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Aku benci katanya. Oh ya kan. Sekarang ente ubah, sekarang enggak diubah. Enggak bisa sekarang. Saya kalau mau mensifati orang harus melihat mukanya dulu. Baru saya sifati, baru saya celah. Oke deh, saya DP dulu ya. Kalau sudah selesai syairnya, saya kasih uang untuk. Hasan bin Thabit ketika melihat Rasulullah dari jauh, nur, fawqa kulli nur, cahayanya luar biasa. Bahkan ada sebuah cerita, saya pause dulu ya. Ada sebuah cerita dulu istri Nabi itu pernah jahit baju Rasulullah. Tahu-tahu kan gak ada lampu dulu ya, gak ada lampu, gak ada lilin, gak ada apa. Waktu di kamar menjahit baju Rasulullah yang bolong, tahu-tahu jarum jatuh. Itu istri Nabi dan Aisyah meraba jarumnya, nggak kelihatan. Rasulullah datang dari kampus kamarnya. Assalamualaikum ya Aisyah. Tahu-tahu itu kamar yang tadinya gelap jadi terang. Rasulullah Muhammad. Cahaya Nabi bisa menarik ruangan yang gelap. Ini Hasan bin Thabit sudah di seorang Quraisy untuk mencari Muhammad dari jauh Rasulullah. Dengan tongkat Rasulullah, dengan jubah Rasulullah, tidak mukanya bersinar dari bawah, rambutnya panjang segini Rasulullah. Bersama umat-umat yang Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Umar, Utsman, Ali, Hamzah. Hasan bin Thabit melihat gemetar. Saya mengungkapkan wa ajmalu minka lam taqattu 'aini wa ahsanu minka lam taydil lisan. Perintingan. Khuliqta barra'an min kulli 'aibin ka'annaka khuliqta kama tasha'.
Allah, ya Rasulullah, ya Muhammad, ini hamba, ini orang tidak pernah aku lihat di mataku orang yang tampan yang seindah seperti wajah ini Muhammad. Wa ahsanu minka, dan seakan-akan tidak pernah perempuan-perempuan di Mekah di Madinah melahirkan orang seperti ini Muhammad. Saking indah rupa mukanya Muhammad Abdullah ini. Khuliqta mubarra'an, syair ya Hasan bin Thabit. Ini syair kuat. Khuliqta mubarra'an min kulli 'aib. Muhammad ini seakan-akan Allah cipta tanpa ada aibnya. Ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Ya Allah, ini Muhammad seakan-akan dia dicipta oleh Allah sekehendak dia. Rambut yang paling indah rambut Rasulullah. Mata yang paling indah mata Rasulullah. Hidung paling indah hidung Rasulullah. Tangan yang paling indah tangan Rasulullah. Hati paling suci hati Rasulullah. Akhlak paling indah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tadinya itu ini mencela Rasulullah, pulang gak jadi mencela, malah memarahi majikan dan wahai ini DP ambil lagi. Gak jadi mencela. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadun Rasulullah. Muhammad langsung masuk Hada Nabiuna Muhammad, ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa kita gak cinta? Orang kafir yang tadinya itu musyrik, benci sama Rasulullah, cuma melihat muka Nabi langsung jatuh cinta, langsung bersyahadat. Kita wajib kenal sama Rasulullah. Kalau mau mencintai Rasulullah harus mengenal siapa Muhammad bin Abdullah, akhlaknya bagaimana. Lebih-lebih itu mulai ujung rambut sampai ujung kaki itu gimana Rasulullah harus tahu. Sedikit saya ceritakan Al-Habib Ali Habsyi mengubah di sini, beliau berkata wahina baraza sallallahu alaihi wasallam min batni ummihi baraza rafi'an tarfahu ila as-sama mu'miyan bidzalika raf'i ila annahu syarafan ala majruhu was-sama. Wa kana waqtu qadi sayyidil kaunain min asy-syuhuri syahr Rabiul Awwal wa min al-ayyami yaumal itsnain wa mawdi'u wiladatihi wa qabrihi bil haramain. Ketika subuh hari jam 2:30 malam itu para burung-burung sudah terbang semua di Mekah Mukarramah. Rasulullah itu lahir di kota Mekah, meninggal dikubur di kota Madinah. Rasulullah lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Waktu itu sebelum lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu burung-burung berterbangan. Seakan-akan menandakan alamah bahwa sebentar lagi akan lahir Sayyidul Kaunain Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Itu awal cerah luar biasa, seger, ya. Wa mawdi'u wiladatihi wa qabrihi bil haramain. Lahir di kota Makkah, meninggal di kota Madinah. Wa qad warada annahu sallallahu alaihi wasallam wulida makhunan waktu asrah. Rasulullah itu lahir, subhanallah. Lahir itu bukan bukan keluar dari kemaluan ibunya, bukan. Tapi Rasulullah lahir di bawah pusat Sayyidina Aminah. Itu menandakan bahwa Rasulullah itu suci, tidak dikeluarkan dari tempat yang najis. Waktu syafa itu mau mau menyambut Rasulullah ketika mau lahiran wiladah, tahu-tahu Allah hilangkan sekejap syafa itu. Tahu-tahu Rasulullah sudah keluar di tangannya syafa. Kok Sayyidina Aminah ibu Nabi nggak ngedeng apa bahasa Jawanya Pak? Nggak nahan, tahu-tahu sudah keluar di bawah pusat ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu menandakan suci Rasulullah. Kita ada kalah. Nah,
Rasulullah lahir ulida maktunan. Subhanallah. Rasulullah lahir sudah bercelak. Siapa yang celak? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kita lahir celak, bukan. Lahir sudah pakai celak. Maktunan, sudah bersunat berkhitan. Lahir sudah berkhitan. Kita kan ada kalau lahir lakian nunggu dulu 2 minggu baru dihitan, manggil pamitan laser kah apa kah? Sekarang laser apa? Bayar ya kan? Nah, Rasulullah SAW lahir sudah sunat. Allah. Maktu Asurah, pusat Nabi lahir sudah diikat, sudah bersih, sudah terpotong dari ali-alinya, sudah maktuk, sudah terpotong. Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita harus kenal Rasulullah itu ya. Kalau saya mau boleh, kita di sini Al-Habsyi mengubah sini apa? Untuk kita tuh supaya membayang-bayang di muka kita gimana si Rasulullah itu, gimana indahnya beliau. Nih, mau tahu nggak? Rasulullah SAW itu rupanya gak tinggi dan gak pendek, gak terlalu tinggi dan gak terlalu pendek, pas. Rasulullah itu gak terlalu gemuk, gak terlalu kurus, awaknya tak pas. Dada Nabi sama perut Nabi itu rata, ada buncit, ya kan? Nah, ada rata bagus. Dada Nabi bidang. Dan di dada beliau ada sedikit bulu-bulunya di sini. Rasulullah matanya itu bulan, hitamnya itu hitam pekat, putihnya putih pekat, dan di ujung-ujung mata beliau terdapat urat merah sedikit. Dan alis beliau dikatakan di riwayat seperti huruf nun, terukir bagus, hitam. Dan di tengah-tengah alisnya itu ada bulu-bulu halus yang menyambung. Dan beliau kalau marah keluar urat-urat di dahinya. Dan beliau kalau senyum seakan-akan terpancar matahari di wajah beliau. Dan beliau kalau kepada sahabat kalau berucap kepada sahabat seakan-akan keluar mutiara. Keluar mutiara kalimat. La yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Rasulullah kalau sudah berucap itu satu ucap ilmu, satu ucap hikmah, tidak pernah ngomong kecuali itu ada faedahnya. Kita kadang kalau ngomong terus kosong gak ada artinya. Rasulullah diam, tidak pernah ngomong. Sekali ngomong kena ke hati, sekali ngomong kena ke hati. Muhammad. Rasulullah itu rambutnya hitam, dan sekali waktu Rasulullah itu hitam tapi agak kekuning-kuningan. Gimana ya? Ya bukan kayak kuning-kuning, apa ya? Bukan semir, bukan. Tapi kuningnya itu asli, ya. Kuning yang sedikit keren-keren gitu. Dan rambut Rasulullah sya'ruhu ma bainal jumnati wal wafrah, antara telinga sama bahu segini panjang Rasulullah. Tapi rapi lah, bukan yang kayak sekarang nih. Ada orang panjang lebih ya. Umpat kalau Nabi juga ke Rasulullah, ikam lain panjangnya, ya kan? Kalau pakai sampo, kalau mandi itu nggak pakai sampo. Iya, apa panjangnya itu jelek, rumah gitu. Nah, Rasulullah SAW panjangnya itu rapi, lembut, halus, bagus. Kalau kita tuh ingin menyenangkan Nabi, tapi nggak semua contoh. Contohnya panjang rambutnya aja, tapi akhlaknya nggak ditiru, jalannya Nabi nggak ditiru, ucapan Nabi nggak ditiru, cuma menirunya enak-enaknya aja. Enak-enaknya aja itu pun juga salah juga. Ya kan, rambutnya panjang tapi amburadul. Nah, ya, panjang Rasulullah.
Kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam abyadul laun, musyarraban bihumrah, putih kemerah-merahan. Bukan putih yang kata orang Jawa kemetak, kan ya, putih yang sangat itu kan. Tapi putihnya itu putih kemerah-merahan. Pink. Rasul Muhammad. Indah sekali. Apalagi banyak. Ya tangannya. Rasulullah SAW itu kalau tiang salaman sama Rasulullah itu seakan-akan kulit Nabi lembut seperti kapas. Dan tangan Nabi tidak akan beliau lepas sebelum orang yang salim sama beliau lepas duluan. Dan beliau kalau menoleh itu oleh secara utuh. Saat orang ngomong, Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Nolehnya utuh, bukan cuma kepala doang. Waalaikumsalam. Masya Allah. Makanya kata para sahabat, wallahi kalau kita sudah duduk sama Nabi, itu seakan-akan kita di surga. Tidak merasakan kita di dunia sudah. Hilang rasa lelah, hilang rasa capek. Itu masalah dunia itu hilang. Sampai bahkan lupa sama istri, lupa sama anak di rumah, lupa makan, lupa minum. Nikmat luar biasa. Seakan-akan di surga. Makanya para tabi'in, tabi'in, beliau para tabi'in itu tidak menyia-nyiakan umurnya. Para tabi'in itu tidak sempat menemui Rasulullah di masa hidupnya, tapi mereka menyempatkan waktu untuk melihat mata-mata para sahabat Nabi. Kenapa? Mereka tahu karena mata-mata para sahabat itu pernah memandang muka mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa tak sih? Bahkan man gatra'ahum aw ra'aman ra'ahum. Kata Al-Habsyi, beruntung orang yang telah memandang wajah orang soleh dan atau memandang wajah orang yang pernah memandang orang soleh. Beruntung kita sekarang ini. Beruntung belum sempat memandang Rasulullah, tapi barang sudah memandang wajah para habaib, memandang wajah para ulama, para dai. Karena mereka telah memandang wajah guru mereka. Guru mereka memandang wajah gurunya. Guru mereka sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi. Maka jangan sia-siakan. Acara seperti ini luar biasa. Harus istiqomah. Jangan kalau dangdutan, masya Allah surga. Tapi kalau kualitas Habsyi dibahas, gitu-gitu aja, jangan hadirin. Ini tempatnya rahmat, tempatnya nolak bala, tempatnya bencana banjir ini. Kalau dia mau selamat dunia akhirat, duduk sama para ulama, deketi para dai-dai. Sebanyak dai ya, Mahmud banyak sih Ustaz ini. Deketi para habaib, deketi, minta ilmunya, ambil nasihatnya. Kalau ada maulid, hadir di situ. Jangan malas hadirin, karena manfaatnya dunia mahalul zara' wal akhirah mahalul hasad. Memang dunia ini tempatnya sampai. Dunia ini memang tempatnya nanam kita biji-bijian. Sabar dulu kita, sabar dulu. Hadir, sabar. Ikuti dulu acara ini. Kalau kita sudah meninggal, baru kita mendapatkan panennya. Alhamdulillah, benih sudah jadi berasnya. Tinggal dimakan hasilnya. Tapi kalau kita di dunia tidak pernah nanam kebaikan, tidak pernah beramal soleh, tidak pernah membantu orang, tidak pernah membantu para habaib, tidak pernah hadir di ta'lim, maulid, maka telah di akhirat diam, dikubur. Ya Allah, kok kena gini doang ya? Rumahku cuma 1 meter ke 2 meter. Rumahku yang lama mana hilang semua. BPKB, STNK, sertifikat sudah apa? Bayar nama sudah. Mobilku Avanza, Jazz, ya, Alphard hilang sudah. Mobilku Prada, menyewa harganya 200.000, udah nggak bayar. Hilang semua. Rumahnya cuma 1 kali 2 meter. Bajuku yang mahal-mahal itu mana? Yang mahal-mahal yang tidak itu mana hasilnya semua? Cuma punya baju 3 helai kain kafan putih. Temanku mana semua, hilang semua. Mana amal-amalku?
Temanku cuma semprot karena jengking ulat. Ya Allah, mana amal-amalku? Nih, ini perkataan orang-orang yang di dunia gak pernah hadir seperti ini. Di dunia gak pernah beramal soleh, nangis dia. Tapi kalau antum insya Allah semuanya amin. 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 Ya, filbarsa, alhamdulillah. Memang bohirnya di mata 1 kilometer. Tapi kalau sudah masuk itu beda hadirin. Sampai tanpa mandang mata. Wah, luas, tanaman-tanaman hijau banyak, pohon-pohon banyak. Raudhah min riyadil jannah, kebun-kebun surga. Itu orang-orang yang soleh disambut sama orang ahlan wa sahlan ya Zain, sudah meninggal kamu. Masya Allah, tuh lihat tuh di bawah itu kita kayak ada TV tuh, anak-anakku menangis, ya, adik-adikku menangis, yang hadir mengirim ayatku tuh lihat tuh guru-guru hadir, oh ada Yusuf, ada Muhajir, ada Yusuf tuh. Oh, aku sudah meninggal aja Zain. Ya Allah, meninggal sudah, baru sadar. Itu orang yang soleh. Kalau orang yang nggak soleh di dunia, meninggal sudah nggak punya TV dia, nggak bisa nonton. Karena orang meninggal itu Allah beri bonus 40 hari. Setelah meninggal Allah beri TV bagi dia untuk memandang siapa yang hari kehadiran, siapa yang melayat ke rumahnya, siapa yang takziah sampai baca Yasin, di mana keadaan ibu yang ditinggal, di mana keadaan anak yang ditinggal, tahu. Itu orang soleh. Allah beri dia keutamaan, kelebihan bisa memandang yang di dunia. Bahkan kalau orang Bali naudzubillah, kalau dipanggil ya Rasulullah, ya Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi, ya Rasulullah. Naudzubillah. Para aktor Imam Abdul Qadir Al-Jailani, Al-Habib Ali Sududura, kok dipanggil 3 kali hadir. Itu tinggi makamnya. Rasulullah sudah. Kalau yang manggil para wali Allah sekali panggil ya Rasulullah, hadir. Tah di dalam mimpi dan kalau orang soleh bawahnya sedikit. Kalau yang nggak soleh, hatta yang berbusa untung nggak kau hadir. Nah, makanya jangan jadikan kita orang yang soleh, jadikan diri kita orang-orang yang soleh. Paham di sini ya. Kita bisa bayangkan bahwa Masya Allah indahnya Nabi Muhammad, betul nggak? Nah, dengan tahu sedikit indah Nabi Muhammad kita bercinta. Karena nggak mungkin cinta kalau belum kenal. Maka dengan maulid yang diubah kita harus bisa mengetahui indah Nabi Muhammad. Kalau sudah indah, enak selawatnya. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Itu selawat 1 kali. Kalau diresapi di hati, maka nikmat hadir. Allahumma sholli ala Muhammad. Di sini tugas kita para abah-abah, para ibu-ibu mendidik anak-anaknya supaya kenal Rasulullah. Akhlaknya seperti akhlak Rasulullah, mulai bangun tidur sampai tidur. Jangan seperti orang-orang kafir. Idolakan Rasulullah SAW. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah itu sudah Allah bentuk sebagai uswah hasanah. Nabi itu ya menjadi abah, Nabi itu ya menjadi anak yatim, Nabi itu ya juga menjadi budak, Nabi itu sudah pernah menjadi majikan, Nabi itu menjadi sahabat. Semua ada di Rasulullah. Tinggal kita nih profesi masing-masing. Lihat Rasulullah, aku di dunia ini di Amunte menjadi karyawan. Siapa Nabi yuk? Ini aku ada begini. Tiru. Aku ini di Amunte menjadi bos majikan. Itihi Nabi. Nabi itu juga menjadi karya bos majikan. Gimana hal Nabi? Aku ini sekarang menjadi anak yatim piatu. Itihi Nabi. Nabi sama juga. Abah beliau meninggal, ibu beliau meninggal, yatim juga. Kapan Nabi itihi? Oke. Itu Nabi seperti itu. Nabi diri suami menjadi anak terus ditiru semua. Maka kalau orang yang suka tiru hak Nabi, kelak yaumul kiamah dia bahagia. Ya, paham di sini. Ya mudah-mudahan
Dengan ini semua kita bisa meniru ahad Nabi. Kita bisa bertambah cinta kepada Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Barang-barang di sini kita akhiri dengan membaca shalah badriyah. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah. Kulli mujahidin lillah bi ahlil bari ya Allah. Salatullah salamullah ala Rasulillah. إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة. إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة. الله بحبل ومن رحمة بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. على ياسين حبيب الله. على ياسين حبيب الله. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم احفظ لنا هذا اندونيسيا واحفظ جميع الامور اندونيسيا. اللهم احفظ هذه البلاد امنتي من شرار الجن والانس والشياطين والظالمين والحاسدين. وافتح علينا وعليكم فتوح العارفين. وفقكم في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اجعلنا من العابدين الصالحين الزاهدين المتوكلين وادخلنا الجنة بغير حساب مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ya di sini Fadil sebagai min dzurriyyah Al Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi pengarang Syekhul Quran. Ulun sebagai cucunya yang keempat tidak secara utuh memberi ijazah kepada sampean karena ijazah itu berat. Ijazah itu harus kalau mau mendapatkan simpulan ijazah secara utuh sempurna, dia harus membaca di depan anak satu-satu sampai hafal. Ya, itu nggak sembarangan. Gambar ada sokong begitu itu sudah selesai, bukan. Tapi nggak pernah diamalkan, nggak pernah membaca, bahasanya keliru. Kan sampai salah saya. Yang salah, yang beliau malah sama saya. Zen, kenapa kok ente ijazahkan semena-mena semuanya saja? Tanpa mengetahui ilmunya kan bahaya. Padahal di sini banyak yang salah cetak, yang salah harokat, yang salah huruf ada juga banyak. Harus tahu ilmunya dulu, tasnya dulu betul. Nah, jadi cuma di sini Ana sedikit memberikan motivasi atau kesemangatan atau semangat untuk antum jangan sampai lepas membaca Maulid Syekhul Quran minimal seminggu sekali. Malam Jumat itu bagus. Malam Jumat seminggu sekali dibaca. Ya, yang penting wahina baraza jangan sampai tidak dibaca. Fasal wahina baraza setelah qiyam, setelah khatam itu fasal itu jantungnya Syekhul Quran.
Kalau nggak dibaca, wahina barazal itu seakan-akan ente cuma baca sholawatan aja. Ya, wahina harus dibaca, jangan dilompatin. Ya, setelah itu boleh walau suka berutang. Ya, jadi saya kasih pilihan membolehkan untuk membaca untuk amaliyah sama keluarga, untuk amaliyah di tempat berleluhur ini boleh. Ya, seminggu sekali baca langsung semua boleh. Ya, atau di rumah sama anak bini juga boleh. Ya, mudah-mudahan orang yang membaca Sintudular dari Al-Habsyi akan dijauhkan dari mara bahaya, malapetaka. Ada sebuah cerita sedikit nyata ini di Probolinggo, Jawa Timur. Ada orang divonis mati, dokter. Sudah stadium 4. Maka subhanallah ini orang soleh laki-laki. Malamnya mimpi Al-Habib Ali. Al-Habib Ali bersama kawan-kawan imamah pergi semua. Ya Habib Ali, saya divonis mati. Habib Ali, Habib Al-Habsyi, kalau ente mau sembuh, mau hidup lagi, baca Sintudular. Ini obat dari segala obat. Ya dia mata. Habib Ali, aku sudah dokter dan aku mati sudah lagi. Sudah stadium 4, baca. Aku profesornya dokter. Baca sudah. Subhanallah, dia bangun dari mimpinya langsung membaca setiap hari. Sekarang orang hidup sehat walafiat, dokter hilang penyakitnya. Berkat maulid Sintudular. Paham di sini? Wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat bisa diamalkan insyaallah.